أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول في آية أخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratul mukarramin, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai, memuliakan dan mengampuni kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya, kembali pada siang yang penuh berkah ini Allah berikan kita kemudahan untuk bersama-sama memenuhi panggilannya, bersama-sama bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat. Marilah kita berdoa kiranya niat kita, langkah kita, hadir kita di dalam Jumat ini Allah berikan pahala yang berlipat ganda, Allah terima dan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara puncak kemuliaan yang dirindukan oleh hamba-hamba pilihan kekasih-kekasih Allah adalah mati di jalan Allah, asy-syahadah fi sabilillah. Karena mereka mengetahui betapa mulianya, betapa agungnya ketika seseorang Allah karuniakan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka merindukan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman: minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Di antara hamba-hamba Allah, orang-orang beriman, ada orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syahadah di hadapannya. Wa minhum man qada nahbah. Di antara mereka sudah ada yang mencapai keinginannya, sudah mati syahid di jalan Allah. Wa minhum man yantadhir. Lalu di antara mereka masih ada yang terus menunggu. Wa ma badalu tabdila. Dan mereka tidak pernah akan merubah keinginannya, janjinya ingin mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka begitu merindukan? Karena begitu tahu benar bagaimana kemuliaan orang-orang yang mati syahid. Sampai mereka menginginkan mati syahid melebihi daripada hidup di dunia ini. Mereka merindukan saat-saat yang sangat mereka inginkan, yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita melihat bagaimana sejarah kekasih-kasih Allah, para pejuang terdahulu yang mereka merindukan mati syahid, mereka kemudian ketika berperang mereka selalu menginginkan antara kemenangan atau antara mati syahid. Bagi mereka mungkin ada yang lebih memilih mati syahid daripada menang. Oleh karena itu ketika mereka dalam peperangan hampir-hampir selalu dimenangkan oleh orang-orang Islam. Kenapa? Karena mereka mungkin lebih memilih dia itu mati syahid. Sedangkan musuh-musuhnya orang-orang kafir, dia ingin berperang karena dia ingin selamat, ingin menang dalam keadaan dia tidak mati. Makanya kalau kita membaca sirah bagaimana peperangan-peperangan yang dilakukan oleh umat Islam, hampir-hampir semuanya dimenangkan umat Islam, dan umat Islam selalu jumlah lebih sedikit. Perang Badar,
umat Islam sekitar 300 sekian, orang-orang kafir sampai 1000. Tapi siapa yang menang? Yang menang orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Kenapa? Karena mereka menginginkan antara mati syahid atau menang itu bagi mereka itu sama saja. Bahkan mungkin lebih merindukan mati syahid di jalan Allah SWT. Begitu juga dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud umat Islam mungkin sekitar 1000. Orang-orang kafir hampir mungkin 3000 sampai 4000. Walaupun awalnya hampir dimenangkan oleh mereka, tapi akhirnya umat Islam yang menang. Kenapa? Karena mereka semboyan mereka wa innahu la jihad nasrun au istisyad. Sungguh ini adalah jihad. Enggak ada pilihan antara menang mulia atau mati syahid. Bahkan dalam satu riwayat Khalid bin Walid pernah mengancam atau memberikan peringatan kepada pembesar-pembesar Romawi. Dia katakan, andai kalian tidak mau tunduk, tidak mau berserah diri, tidak mau mengikuti masuk Islam atau membayar pajak, maka akan saya datangkan kepada kalian pasukan yang mencintai kematian sama dengan kalian mencintai kehidupan. Sa'atikum bijunudin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Akan saya datang kepada kalian pasukan yang mencintai mati syahid, mati sama dengan kalian mencintai kehidupan. Begitulah gambaran bagaimana, karena begitu paham bagaimana mulianya orang yang mati syahid, sehingga mereka merindukan syahid, bahkan mungkin lebih merindukan mati syahid daripada dia itu hidup ketika berperang. Kenapa begitu mereka merindukan mati syahid? Karena begitu mulianya. Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana orang-orang yang mati syahid hakikatnya mereka tidak mati. Kata Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang mati syahid, mati di jalan Allah itu mati sebagaimana yang lain. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka hakikatnya hidup di sisi Allah. Dalam riwayat disebutkan bahwa ruh-ruh mereka itu ada di tembok burung-burung surga. Lalu diajaklah untuk menikmati indahnya surga. Jadi orang-orang yang mati syahid adalah hakikatnya orang yang mendapatkan kedudukan yang begitu mulia, yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Baihaqi meriwayatkan satu hadis dalam kitab Syu'abul Iman bahwa ada 7 keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Yang pertama dikatakan yughfaru lahu fi awwali daf'atin min dammi. Orang yang mati syahid itu akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sejak awal mula percikan darahnya ketika berjihad. Begitu dia berjihad, lalu dengan jihad dia kemudian syahid, darahnya memercik, maka saat itu juga berbarengan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dikatakan wa yara makanahu minal jannah. Orang yang mati syahid Allah akan perlihatkan tempatnya di surga. Maka jangan heran kalau kita melihat wajah orang-orang pejuang yang mati syahid, nampak dia itu kelihatan wajahnya tersenyum. Barangkali saat dia datang ajalnya sambil syahid itu, dia sudah diperlihatkan kepadanya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga wa yuhalla alaihi hullatul iman. Allah pakaikan kepadanya pakaian keimanan, pakaian keagungan, pakaian keindahan. Wa yudau ala ra'sihi tajun. Diletakkan, dikenakan di kepalanya mahkota yang lebih mulia, lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Dan yang kelima wa yunjihillahu min adzabil qabri. Allah selamatkan dia dari azab kubur. Dan yang keenam wa yushaffa'u fi ahlihi sab'ina min aqaribihi. Dikasih kesempatan untuk memberi syafaat kepada kerabat-kerabatnya sebanyak 70 orang. Dan yang terakhir wa yuzawwaju bisintaini wa sab'ina minal huril ain. Allah berikan kepadanya
istri-istri 72 dari kalangan bidadari hurul ain. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Oleh karena itu mereka begitu merindukannya sampai mereka berdoa, Allahumma amitha ala syahadati fi sabilik, ya Allah matikanlah jiwa ini dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa sebetulnya orang-orang yang memberikan, orang-orang yang meraih derajat syahid ini? Mereka orang-orang yang telah berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang mati syahid adalah mereka para mujahid, para yang berjihad. Karena jihad itu dianggap sebagai amalan yang puncaknya bagi seorang muslim. Pengorbanan dan penghambaan yang paling bernilai di sisi Allah adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, Rasul amri al-Islam wa amudu as-salah wa dhirwatu sanami al-jihad fi sabilillah. Pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Jadi orang-orang yang di jihad jalan Allah itu yang akan meraih kemuliaan mati syahid. Siapa itu? Orang-orang yang berjihad. Setiap orang yang telah mengorbankan apa yang Allah berikan kepadanya, tenaganya, pikirannya, semua yang dia berikan, dikatakan al-juhdu awil jahdu, yaitu kepayahan, kelelahan atau kesungguhan, atau dikatakan yubaddilu ma yasa'ahu wa yusrifu fi sabilillah, yaitu mengorbankan apa yang Allah berikan untuk diberikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk orang-orang yang berjihad. Jadi di sini adalah jihad ini lebih luas. Sehingga nanti di kalangan para ulama juga menyebutkan bahwa mati syahid pun ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling tinggi orang mati syahid adalah orang yang mati syahid sedang berjihad, dalam artian berperang. Sedang berperang lalu dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang fi sabilillah melawan orang-orang kafir dalam keadaan berperang lalu dia syahid. Maka itu disebut dengan syahidud dunya wal akhirah. Syahid yang paling tinggi, yaitu mereka orang-orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Yang kedua adalah syahidul akhirah. Derajat yang kedua adalah orang-orang yang mati syahid secara syahid akhirat. Siapa itu syahid akhirat? Rasulullah SAW mengabarkan asyhada'u khamsatun, al-mat'un, al-mabtun, al-ghariq, sahibul hadam, wa fi sabilillah. Di antara orang yang kena wabah, orang yang kena penyakit perut, orang yang tenggelam, orang yang kerobohan suatu benda, termasuk orang-orang yang fisabilillah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Jadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah ini juga termasuk orang syahid, tapi syahidnya syahid akhirat. Dan yang ketiga adalah syahid dunia. Syahid dunia adalah orang yang menurut penilaian kita, orang-orang yang mati syahid karena dia sedang berperang atau sedang dia melawan musuh dari kalangan orang kafir, tetapi ternyata dia, na'udzubillah, niatnya yang tidak ikhlas. Dia mungkin berperang supaya mendapatkan harta rampasan, atau dia niatnya supaya mendapatkan pujian dan sebagainya, maka ini secara lahiriah kita hukumi sebagai orang yang mati syahid. Tapi di sisi Allah sebetulnya dia orang hanya syahid dunia saja. Di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bagaimana nasibnya, karena dia sebenarnya orang-orang yang tidak ikhlas. Intinya kita semua dapat peluang untuk bisa menjadi para syuhada. Apakah dengan berperang melawan musuh kita dari kalangan orang kafir, ataupun dengan cara berjihad fisabilillah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang itu. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasi. Siapa yang bersungguh-sungguh minta mati syahid di jalan Allah, maka Allah akan sampaikan permintaan itu walau dia mati di atas tempat tidurnya.
Maka di antara doa kita yang selalu kita panjatkan, wa amitha ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, matikanlah jiwa ini ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah mu'izzi man ata'ahu wattaqa wa mudhilli man adha'a amrahu wa 'asa alladhi waffaqa ahla ta'atihi lil 'amali bima yarda wa naha ma'siyatihi ma qaddarahu 'alayhi wa qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأوصاه كتابه. ورضى الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم اشف مرضاهم وجرحاهم. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم حرر أرض فلسطين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.